Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali seperti tema Loposito. Di kesempatan malam ini saya ingin membahas tentang fenomena masih tetap di kasusnya Mas Beji. Saya nyatakan Mas Beji harus bebas. Kenapa ya? Karena kalau Mas Beji nggak bebas, apa ya? Saya lihat seolah-olah kayaknya begitu ada pemaksaan yang akhirnya akan mencederai moral hukum. Makanya saya nyatakan Mas Bici harus bebas. Monitor siap Kang. Jadi Mas Bici ini harus bebas. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang seharusnya ini memang benar-benar udah cukup gitu loh. Seperti kemarin saksi ahli dari visumnya Mas Buki ini dilakukan 2 tahun setelah kejadian. Itu kan udah cacat. Visum yang nggak bisa dibuat saksi atau buat dibuat hasil visum itu udah nggak bisa dijadikan bahan untuk memperkuat laporan, karena menurut saya itu udah cacat gitu loh. Kenapa saya katakan cacat? Loginya gini guys, setelah kejadian ibaratnya kejadiannya beneran nih seumpama, atau enggak pun juga nggak apa-apa. Ketika ini pelapor yang melaporkan bahwa Mas Buki mencabulin dia, terus habis itu 2 tahun setelah itu baru divisum. Pertanyaannya yang sangat mudah dan simpel, apakah tidak ada benda tumpul lain yang masuk kepada benda itu? Hari gini loh, zaman wow sekarang loh, gitu loh. Yakin Anda bisa mempertahankan istilah kata mempertahankan Anda itu belum ada yang belum ada benda tumpul lain selain itu, gitu loh. Maksud saya, paham nggak maksud saya? Bentar, saya juga sambil ini ya, karena kalau belum di share itu di YouTube ini pengaruh banget yang nonton. Harus saya share dulu. Nah, sabar sayangku. Nggak peduli saya. Mau pinter politik kayak mau pinter apa, saya punya satu komitmen. Kebenaran akan menang di atas. Mau yang musuhnya siapapun, sekuat apapun kebenaran, saya yakin pasti menang. Kalau korban gue lihat dari visumnya berubah-ubah, kayak sering di kebiasaan doang bang. Siapa sih ini? Arifin, lo jangan ngomong sedia kobok. Lo mau? Lo mau nggak? Gue tanya, mau nggak? Kalau cantik sih pasti ada yang banyak ngobok-ngobok. Ini cantik kagak? Iya kan? Siapa gua jadi kasih ogah, apalagi Mas Beki. Amit. Bukan saya merendahkan kaum wanita sayang, enggak. Tapi saya merendahkan orang yang telah merendahkan orang. Itu saya. Ketika saya ada orang yang merendahkan orang, menghinakan orang,
saya akan balas hinakan dia dengan cara dan ucapan. Itu saya. Dan saya ketika ngomong seperti ini, saya siap apapun resikonya. Tapi sebentar, ngopi dulu biar enggak stres. Dunia kalau Megatron, iya sih, diudut sih, sifane diudut sih, ya sih no, sih aku cek anget loh, tas sangat guyon-guyon sih no, sampai lali aku artinya apa tuh mang guys, kita guys, wah aku unek kayak pengen nih saja nanti tak tahu no sih, tapi sabar sih, entah ini penontonnya rata akeh, jadi aku ngegas aja enak, lalu saya ngegas akeh, aku enak ngomong, sebentar ya, aku barusan mau ngapain sih, oh astagfirullahaladzim, gara-gara kalian aku sampai lupa-lupa loh. Megatron, Mas Beki pasti bebas. Amin ya robbal alamin. Amin. Pasti, aku yakin. Tapi itu loh. Ya, saya ulang lagi. Biar kebenaran itu nyampe sayang. Saudara-saudaraku. Ketika ada hal-hal yang bersifatnya itu baik, kalian posting. Sering loh saya ingatkan seperti itu. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya biarlah ini menjadi kebenaran dan ini bisa menjadi keyakinan bahwa memang benar Mas Beki itu benar, tidak ada istilah kata apa ya, kecurigaan gitu loh. Ini aja buat thumbnail bagus kayaknya sih. Thumbnail sementara itu ya guys, gambarnya apa guys, coba lihat guys. Kalian ada yang mau naik kak? Mumpung ini loh, mumpung saya semangat. Yaudah cek, sifatku entek. Jadi aku mohon maaf ya, sifatku entek loh Isan. Udah habis sifatku. Pengen sifat lagi, tenggorokan panas aku ngerokok ini terus. Sifatku udah habis. Jadi assalamualaikum ya, kembali lagi ya. Jadi gini, kalau kembali lagi saudaraku. Jadi saya dapat informasi bahwa dari hasil visum berubah-ubah dan visum itu dilakukan dari kejadian itu berselisih 2 tahun. Kalau ini dijadikan patokan hukum, ini diakuin kesahannya, tidak dinyatakan cacat, bahaya. Bahaya sekali. Kenapa? Rentang waktu 3 hari aja, ketika kita terjadi ibarat pemerkosaan, visumnya 2 tahun kemudian. Pertanyaannya, apakah 2 tahun itu tidak ada lagi kejadian ataupun benda-benda tumpul lain yang masuk ataupun kejadian yang kita nggak ngomong suuzon deh. Apakah tidak ini, apa tidak itu, kan seperti itu. Kan ini blunder gitu loh. Jadi hasil visum blunder, saksi blunder, ini blunder. Kalau ini nggak segera diputuskan oleh Kejaksaan Tinggi Surabaya tentang kasus Mas Beki, ini bahaya. Citra hukum rusak. Rusak. Banyak hal-hal yang sangat sangat tidak masuk di akal. Apanya yang divisum? Bau E. Assalamualaikum Mas Opa. Waalaikumsalam.
Kayaknya visum itu kadaluarsa. Sekarang pertanyaannya, itu visum kalau dilakukan kejadian 2 tahun, terus visum itu dinyatakan setelah 2 tahun baru visum, itu jelas. Seumpama pun ada visum di tahun 2000, 2 tahun yang kemudian dibawa ke sini pun udah cacat. Secara hukum udah cacat. Tapi kok ya podo masih ngeyel gitu loh. Terus manfaatnya apa sih buat kalian ketika Mas Beki ini kalian fitnah, terus kalian framing, terus Mas Beki ini masuk penjara, itu manfaatnya buat kalian apa gitu loh. Woi, antek-antek kroni-kroninya Jim Tomang. Coba sekali-sekali kalian datang ke live-ku, ayo mari ngobrol sama aku, antek-anteknya kroni-kroninya Jim Tomang. Siap. Jangan kalian itu cuma berkoar-koar. Sekarang podcast yang ke channel-channel, ya Tuhan, channel-channel yang nggak ada efek. Duit kalian udah habis. Udah nggak bisa lagi podcast sama buzzer-buzzer gede. Udah nggak bisa lagi kalian podcast sama Rudy Kamri. Hingga kalian cuma podcast sama akun-akun channel-channel kecil. Saya tanya, duit kalian udah habis. Makanya kalau mau berperang, petakan dulu lawan kalian. Jangan asal berperang. Baru berperang amunisinya udah habis. Baru berperang duitnya udah habis. Sekarang nggak kuat. Sewa buzzer. Jadi udah nggak punya duit. Makanya kalau mau berperang, ketika lu mengucapkan kebenaran, banyak orang yang akan berteriak tanpa walaupun tidak dibayar, akan menyuarakan kebenaran. Gitu loh. Dulu kalau kamu cuma settingan, yo kamu bayar. Ketika kamu bayar, kamu nggak bayar, yo gak diteriakkan sama orang. Jadi uang aja pekok-pekok. Baru jual mobil, sawah nih gak dijual pisan. Oh, wis entek dunyane pisan. Oh. Jadi udah jual mobil. Oh ya Allah. Kongon ngomong neng aku gini, tak kei duit. Mangga semangat Bang Opa. Iya, aku saiki kuwin bahas Jin Tomang aku. Pokoknya aku sampaikan pesan saya kepada Jin Tomang. Jin Tomang, Mas Beki harus bebas. Saya menyatakan Jin Tomang, Mas Beki harus bebas. Kenapa? Ya karena Mas Beki nggak salah. Framingan-framingan yang berada saat ini itu hasil dari rekayasa film yang kalian buat. Dan ketika Anda membuat film, Anda butuh modal. Ketika modal sekarang saya lihat modal Anda udah kempang kempis. Modal Anda sekarang udah habis. Makanya kalian sekarang mengupayakan sedemikian rupa dengan seadanya. Yo lucu. Kemarin podcast, ada orang podcast, saya lihat, ya mohon maaf. Udah channelnya nggak ada yang mantu, udah channelnya nggak ada mantu, channel kecil lagi. Kalian warga Sidikia, saya ingatkan, kalau ada seperti itu nggak perlu di-share, kalian dislike. Jangan malah kalian sebarkan. Ketika ada video podcast dari channel-channel lain yang seolah-olah malah menjelek-jelekan atau memframing Mas Beki lagi, nggak usah kalian share di grup-grup. Seumpama ada yang melihat, langsung dislike. Nggak usah diteruskan. Kalau kalian teruskan sama dengan kalian mempromosikan channel itu dan kalian membesar-besarkan masalah sendiri. Yang harusnya kalian lakukan adalah tenggelamkan ketika ada berita-berita seperti itu. Paham nggak yang saya maksud? Paham nggak? Ketika ini kadang ada nih satu orang melihat, set, wah ini
beritain Mas begini. Bener, tujuan kalian bagus. Oh ini framingan lagi nih. Kalian share di grup. Akhirnya di dalam grup itu kepo kan, ngelihat semua. Otomatis kalau orang itu melihat nanti statementnya algoritma YouTube-nya dia naik. Ketika algoritma dia naik, banyak orang yang subscribe. Berarti Anda sama dengan mempromosikan orang yang telah menjolimi Mas Beki. Dosa kalian. Harusnya kalau kalian melihat, kalian gak usah kalian sebarluaskan. Cukup, wah ini gak beres nih. Udah, tutup. Diselek, udah gak usah lagi di-share lagi. Gitu loh. Wah, Ibrahim Samad. Masalah visum bukan hambatan. Lihat kasus Jessica, tanpa visum hakim bisa jatuh vonis kasus Jessica itu bisa dijadikan jurisprudensi. Iya benar. Tapi saya tanya, apakah kasus Mas Beki saat ini benar-benar atau cuma rekayasa? Gitu loh. Kalau kamu merasa pintar untuk berbicara tanpa typing, di atas itu ada link, tinggal kamu klik, ayo ngomong sama saya, debat sama saya. Kalau kamu antek-anteknya Jin Tomang, sini saya undang Anda untuk ngobrol dengan saya. Jangan cuma bisa kayak banci atau apa ya, orang yang cuma bisa ngomong tidak berani pada muka. Lek kamu wong lanang sejati, sini naik sama kayak aku, yuk sini naik. Sini naik, kita ngobrol. Ayo Bang Ibrahim laknatullah sampean astagfirullahaladzim. Bang Ibrahim yang terhormat, mari silakan Anda naik ke atas sini, mari ngobrol dengan saya. Tak kasih pintar kamu biar kamu pintar. Biar tidak rugi orang tuamu mendidik kamu, menyekolahkan kamu, biar kamu pintar sini, tak naikin di rungku. Ayo ngobrol mbak aku. Jangan cuma typing sok-sokan dengan akun yang fiktif. Kopi malam ini terasa nikmat karena saya ditonton oleh antek-antek dan kroni-kroninya Jin Tomang. Pahitnya kopiku saat ini lebih nikmat dengan saya dinikmati oleh kroni-kroni dan antek-anteknya Jin Tomang. Pengen aku ngeludahi cangkemnya Jin Tomang. Kok kebablasan aku. Sorry, gak sengaja kebablasan barusan. Ngopi itu enak, saking enaknya kebablasan aku Jin Tomang. Sepurane yo Jin Tomang. Ayo kasih semangat Ibrahim biar naik. Yo kasih semangat. Typing. Ayo Ibrahim, ayo Ibrahim. Biar Ibrahim naik di sini. Biar kita bisa lihat seberapa kualitas antek-anteknya Jin Tomang di sini. Antek-antek Jin Tomang banyak yang menggunakan akun palsu. Iya, memang yang namanya antek-antek Jin Tomang, yang namanya Jin itu kan apa ya, nggak bisa dilihat. Ya pakai akun palsu, masa bodoh mau pakai akun palsu. Ayo Ibrahim. Mau dia pakai akun palsu, mau dia mau melihatkan muka atau nggak dilihatkan muka, yang penting antek-antek Jin Tomang suruh naik ke sini biar saya bisa melihat seberapa cerdas dan seberapa bodoh tololnya grup dan kroni-kroninya Jin Tomang. Kalau kroni-kroninya Mas Beki, antek-anteknya Mas Beki saya nyatakan hebat. Pengikutnya Mas Beki saya nyatakan hebat. Hati legowo melihat seorang yang dia benar-benar kagumi, terzolimi, apa yang mereka lakukan? Yang mereka melakukan adalah dengan berdoa, menyemangati, dan selalu berpikir positif.
Itu kroni-kroninya atau grup-grupnya Mas Beki. Jadi saya nyatakan saat ini kroni-kroninya Jin Tomang dan kroni-kroninya Mas Beki jauh berbeda antara bumi dan langit. Ngono toh? Wis salah. Bloko sito. Lah aku ngomongi bloko sito. Jelas gak berani naik, bos. Wong dia itu iblis. Bukan iblis, jin. Jangan abang memfitnah jin jadi iblis ya, jangan. Zainul Mukhtarom, jangan kau hina orang jin, kau jadikan iblis, jangan. Udah jin-jin aja. Lah iblis terlalu sadis, kasihan. Ayo Mot, Samot. Lagi, biar kita tahu dirimu nih. Bang Aris Setiawan naik. Bang Aris Setiawan atau siapa ayo sini naik. Kandanono iki ante-ante izin tomang kon munggah. Ayo masih munggah. Oh. Minta cewek kayaknya. Kalau ada cewek yang naik, dia baru naik kayaknya. Kayaknya mata belum jin tomang udah kelek karena hukum. Jangan, kasihan udah tua, jangan di penjara lah. Naufal biasanya naik Naufal ngomong ojo Naufal. Jadi kasus ini saat ini pemberitaan ini Naufal tak masuk, jangan, kasihan dia. Dikai sing neng video kaya. Gitu loh. Jadi Jin Tomang ini khusus buat Jin Tomang dan Kroni dan apa ya, anak-anaknya, anak-anak Jin Tomang dan Jin Tomang, saya ingatkan ya, Anda kalau mau melawan Siddiqiyah yang saat ini mempertahankan kebenaran, habis hartamu dan rambutmu, tak akan bisa menjatuhkan nama Siddiqiyah. Saya ingatkan. Kenapa? Karena banyak orang yang mencintai Siddiqiyah. Selagi orang-orang yang benar-benar mencintai Siddiqiyah masih ada, kalian tidak akan bisa goyangkan Siddiqiyah. Dan ditambah lagi orang-orang yang cinta dengan kebenaran seperti saya masih ada di atas bumi ini. Kalian orang-orang yang saat ini pengen menumbangkan Siddiqiyah atau Mas Beki, saya nyatakan buang mimpi Anda jauh-jauh dari hidup. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Ingat pesan saya, Jin Tomang dan anak-anaknya. Sebesar apapun modalmu, akan habis sampai rambutmu habis, tidak akan pernah bisa menggoyangkan Siddiqiyah. Karena jutaan orang-orang warga Siddiqiyah yang sangat mencintai Siddiqiyah. Ditambah lagi orang-orang yang cinta kebenaran seperti kayak kita yang akan berada di barisan depan untuk membela kebenaran. Tapi saya bukan Ultraman. Bukan. Wisisi pembela yang benar enggak Ibrahim sama Bravo Wisisi. Suruh datang Ana Nabila di lab saya kalau emang dia berani berbicara dengan saya. Suruh si cabul, siapa yang pernah ketangkep di Wonosalam atau di mana itu, yang pernah berselingkuh sama istri orang yang suaminya bekerja di Malaysia. Suruh datang ke sini ngobrol dengan saya, akan saya cerdaskan. Sini. Sampaikan salam saya kepada siapa namanya itu perempuan itu, Ana Nabila ya. Sampaikan salam saya kepada Ana Nabila, kalau emang dia merasa benar, silakan datang ke lab saya, kita berbicara mengenai fakta yang terjadi.
Karena kalau dia mau berbicara dengan Rudy Kambri, dia udah nggak ada duit sekarang. Jadi sini aja bicara sama saya ya. Kalau di Rudy Kambri nggak tahu. Kalau di sini gratis. Sini, mari ngobrol dengan saya. Ayo ngomong berapa meneh. Ayo ngomong berapa meneh. Berapa wisisi gitu. Selamat malam pipis. Iki malap demo pipas pipis pipas pipis saya. Siapa yang mau cerdaskan kamu aja nggak cerdas. Saya nyatakan, saudara-saudaraku di sini semua, saya lebih cerdas dari siapa? Ana Nabila apa tidak? Saudara-saudara tolong typing dengan cepat. Lebih cerdas saya, cerdas Opa, apa cerdas Ana Nabila? Kalau kalian memilih cerdas saya, kalian typing di sini saat ini saya butuh typing kalian, cerdas Opa atau cerdas Ana Nabila? Kalian typing di sini rame-rame. Biar Ibrahim Somad ini tahu. Ayo, cerdas Opa atau cerdas Nabila? Ayo, kalian typing cepat. Biar si Ibrahim tahu lebih cerdas siapa. Ayo, opa dong. Opa, cerdas opa. Kita tes kejujuran. Biar si siapa ini menyampaikan salamku ke pada Nabila, dan ini saat ini nanti akan saya judul Mas Beki harus bebas dan tantangan buat Ana Nabila untuk debat bersama saya di live streaming saya. Sampaikan salam saya itu ya. Biar apa? Biar ini didengar sama Ana Nabila. Saya pengen tahu cerdas apa dia. Ayo. Pengen tahu aku. Cerdas opa. Opa yo. Tuh, kamu baca Ibrahim. Cerdas itu nggak marah-marah. Saya bukan marah-marah. Emang karakter saya berbicara emang seperti ini. Saya tidak pernah marah-marah. Emang karakter saya emang seperti ini. Nada intonasi berbicara saya emang seperti ini. Nabila itu siapa? Tuh, ada yang tanya Nabila itu siapa? Saya official nih. Siapa? Coba jelasin sayang-sayang. Itu siapa bang? Nabila itu siapa bang? Cerdas opa. Itu banyak yang tanya. Tolong kalian itu. Coba kalian lihat aja siapa itu Ana Nabila di kasusnya Mas Beki. Ana siapa? Ana Abdillah apa Ana Nabila gitu. Ana Abdillah kan. Nabila Jintomang. Abdillah berarti ya. Anak Abdillah ya. Cair ST Mas. Mau rokok kue genteng kok ST ku cair tuh kondi. Oh, emang Nabila. Oh Nabila. Abdillah artinya itu. Bubul yakin kebenaran akan terungkap fitnah keji. Ini tak bacakan ya. Fitnah keji akan menjadi bumerang bagi penyebar fitnah antek-anteknya. Bravo Opa. Bravo Opa Pian Gus Arya Bang Christian Onis. Singa pembela kebenaran NKRI. Wis dipuji meneh ujung-ujungnya. Abdillah bang, anak Abdillah. Oh anak Abdillah, siap anak Abdillah. Jadi saya saat ini pengen ya, aku pengen nanti kalian rekam layar, terus tantanganku ini kalian sebarkan, biar anak siapa nama? Anak Nabila ya sebentar. Anak Abdillah, bang. Anak Abdillah ini mendengarkan tantangan saya. Saya ulangin ya, kalian rekam layar. Buat anak Abdillah
Saya tantang Anda untuk berdebat di channel saya ataupun di channel Anda. Mau on air, mau ketemu langsung, silakan. Saya buka tantangan terbuka ini buat Anda. Dan saya nyatakan Mas Beki pasti bebas. Paham? Apa nggak pengen apem? Mbak Junet. Ya pengen no, mungkin wong ya lanang. Ya wis suwe yoan ora tahu. Ya ana sing dinteni, ana sing ngenteni. Aku iki wis ana sing ngenteni, ana sing dinteni, Pak Junet. Jadi iya walaupun kepengen ya sabar. Sesuk ini kan dia teko. Wis tak manuto penak-penak. Jelas cerdas Ibrahim tapi kalau berani naik. Oh iya no, jelas cerdas Ibrahim mungkin anak ini pinter. Elele oh pinter, kok elele. Oh iya, jelas pinter Ibrahim. Kalau Ibrahim berani naik. Ayo kasih contoh dulu kawan-kawan. Ada yang mau naik nggak dari orang-orang yang pembela Mas Beki naik? Yuk naik yuk. Itu linknya udah saya sematkan, tinggal kalian pencet-pencet ya. Taruhan masalah Mas Beki pasti bebas. Oh, taruhan. Saya taruhan berani, taruhan Mas Beki pasti bebas. Cuma ini butuh cepat. Kalau kalian pengen cepat Mas Beki bebas, saya ingatkan lagi ya saudara-saudaraku, teman-teman warga Sidikia. Kalau Mas Beki pengen cepat, satu-satunya jalan adalah apa? Video saya, video Gus Arya, video Bang Christian Oni ketika menyampaikan kebenaran kalian upload ulang, upload lah. Entah di Facebook, entah di Twitter, entah di YouTube, upload aja. Supaya apa? Supaya ini kebenaran cepat didengarkan. Kalau masyarakat nanti ini merasa nanti diawasi oleh masyarakat, mereka akan secepatnya ngambil keputusan yang terbaik dan transparan. Itu loh. Tujuh apa Bian? Merah putih. Nggak tahu saya. Ayo, ada yang mau naik nggak? Ayo, silakan monggo yang mau naik. Ada yang mau naik nggak? Aku ini kadang-kadang berpikir gitu loh. Kok sampai segitunya gitu loh. Ambisi Jin Tomang dan kroni-kroninya kok sampai segitunya gitu loh. Mereka berambisi ingin mendapatkan sesuatu, harus menumbalkan Mas Beki yang begitu baik. Lamongan Selatan hadir siap. Mas Beki ini adalah pion-pion yang saat ini sering menjadi garda di depan untuk apa? Untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Orang yang baik, orang yang sangat bijaksana kok kalian framing sebegitu hebat dan sebegitu keji. Harusnya kalian itu ketika, saya ingatkan Jin Tomang, harusnya ketika kalian itu pengen melakukan hal yang apa ya, ibarat kata kalian iri gitu, kasarnya kalian iri sama Mas Beki. Dengan kesuksesan Mas Beki, ya kalian berbuat supaya kalian juga bisa sukses. Jangan orang lain berbuat, orang lain yang saat ini bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan, kepercayaan masyarakat Sidikia, terus kamu iri. Ujung-ujungnya kamu mau tumbalin orang itu. Itu kan ketololannya kroni-kroni Jin Tomang. Kegoblokan kroni-kroni Jin Tomang. Dan akhirnya apa sekarang yang terjadi? Ketika apa yang kalian maksud, ketika apa yang kalian mau tuju ternyata itu tidak berhasil, apakah itu tidak menjadi malapetaka sendiri buat kamu? Kroni-kroni Jin Tomang dan Jin Tomang, saya tanya.
Assalamualaikum. Pak Dokter, diiringin Pak Dokter. Miring Pak Dokter. Selamat malam, Pak Bian. Malam, Assalamualaikum Pak Dokter. Iya, Cokro Langit Lamongan. Akun YouTube baru. Pak Dokter, HP-nya sampean iringin. Biar miring. Wah, ya. Oke. Nah, iya. Suaranya agak dibesarin dikit. Oh, ya. Berarti kelanjutan ini ya. Gini. Ya ditinggiin toh Pak Dokter. Ya, agak ditinggikan dong. Oke. Lah kalau kayak gitu kelihatan di bawah sampean. Seolah-olah netizen ini di bawah kaki ini sampean. Oke, sip. Gini lah. Ya, oke, monggo Pak Dokter. Ini aja. ada ante-ante sama pembelanya Jin Tomang di sini. Katanya saya ini bodoh. Lebih cerdas anak Abdillah. Monggo, menurut sampean ini Pak Dokter yang saya mau tanya, lebih cerdas siapa menurut jenengan, saya sama itu yang teriak-teriak mengatasnamakan aliansi santri Jombang atau WCC itu? Ya, suruh naik aja anak Abdillah si Pondet itu. Enggak apa-apa. Ini nanti kan kelihatan. Dia kan teriak-teriak kenceng karena bayarannya gede kemarin ya. Sekarang kalau bayarannya enggak ada kan teriak-teriak nanti ya. Kan gitu aja. Biasanya banyak ngomong, biasanya ada isinya nanti. Ya. Oke, yang lain silakan masuk Bang Opa. Jadi menurut sampean kemarin tuh bayarannya gede gitu. Iya, terakhir kayaknya sama bayarannya udah berkurang, kayaknya udah pakai plat merah. Kalau saya melihatnya gini, Pak. Pak Cokro Langit. Jadi kalau dulu itu ngomong gagah di channel kanal anak bangsa ya. Ngomong sekarang udah gak gagah lagi. Mainnya channel-channel kecil sekarang. Ya mohon maaf walaupun saya channel kecil ya, saya agak sombong. Channel saya juga atensi, dilihat. Gitu. Channel itu siapa yang mau lihat? Yang lihat itu yang saya sesalkan, siapa yang lihat malah warga-warga sendiri. Harusnya nggak usah di-share. Setuju nggak? Oh iya, langsung diginikan aja lah. Langsung diginikan, nggak usah di-share di grup. Iya, oke, itu yang betul. Biar tahu rasa lah paling enggak ya. Jombang hadir, siap. Berandal 23 channel. Monggo Pak, tanggapan tentang sidang Mas Beki. Wah, saya sebetulnya mengikuti. Yang jelas ya saksinya semua abal-abal, hanya katanya saja. Terus visumnya juga enggak karu-karuan. Kalau saya pengen datangkan saksi seperti itu, enggak cuma 50 Pak. Sak truk ya, sak peleton, sak SSK. Sak kontainer tak tekakno Pak. Lu serius? Iya. Mau menuin apa gedung pengadilan Surabaya itu loh, buat menuin gedung pengadilan itu buat saksi. Tak pulih guys saksi KB, bisa saya. 15 menit gak perlu bertahun-tahun. Iya, saksi tidak berbobot. Saksi apa? Orang saksi sampah. Didaur ulang aja saksinya. Lo didaur ulang juga udah nggak bisa. Limbah. Kalau limbah itu di bawahnya sampah, Pak. Kalau sampah masih bisa ada yang didaur ulang, ada yang enggak. Kalau limbah udah nggak bisa didaur ulang. Oke, Pak Fian, silahkan kalau mau dari mana ya. Aku tak ambil udut dulu. ST-nya di luar. Saya tak ambil ST dulu. Bentar. Oh iya, monggo. ST Klontek, iya. Pak. Sebentar. Iya. Hadir Bandung nyimak. Siap Kakang Mas. Sebentar, aku tak ngambil handset. Ini suaranya Pak Langit ini nggak enak nih. Kamu yang sebentar. Mas Kim, naik Mas Kim. Mas Kim. Mas Kim, naik. Ada nggak suaraku?
Ada nggak suaraku? Saya Handoyo Surabaya hadir, siap Kakanda. Jadi siapapun saat ini yang melihat berita-berita yang masih memframing atau memberitakan tentang Mas Beki secara miring, nggak usah disebarkan. Nggak usah disebarkan ke grup-grup. Biarkan. Gitu loh. Biarkan pemberitaan itu menjadi berita basi di channel-channel itu. Karena apa? Notabene channel-channel itu juga channel-channel juga ada yang nonton. Notabene channel itu juga channel-channel kecil. Karena apa? Karena saya prediksi mereka tidak bisa main dengan channel-channel gede. Karena duitnya udah habis. Kemarin katanya aku denger tadi ada yang typing udah jual mobil. Ah, lalu mari ke mobilnya wis entek terus ate ngedol apa jajal. Oh, sertifikatnya digadek no lho. Sekarang lagi diubur-ubur karo rentenir. Sertifikat palsu digadek no jaminan. Ya rusak lah. Lagi nyeting gambar opa nggak bisa naik. Wih siap. Gambarku paling ya. Gambarku ya Mas Kim. Magetan hadir lanjut opa siap. Terus saya barusan dikatakan saya ini kurang cerdas. Aku kesel, aku pegel aku. Karo siapa itu tadi udah kabur guys. Apa Ibrahim? Ya enggak apa-apa. Suruh naik aja lagi, dikutang bareng-bareng gitu loh. Pak Cokro, Bang Opa. Kasih ST-nya dong. Iya, aku juga ST. Aku duwe Blokosito. Duwe Blokosito. Ah, aku kayak masih punya satu Blokosito. Nah, saya tinggal ini ya, Pak. Oh, baru tak buka. Oh, bukan kafein. Saya punya kafein. Oh, enak. Kafein. Habis. Aku habis. Jual diri Om. Ojo no. Ayo wis tuwek sapa sing gelem. Ayo, monggo. Assalamualaikum. Bang Luna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Malam. Ya, ada yang bilang tadi kurang cerdas, Bang Opa ya? Iya, aku katanya kurang cerdas. Justru yang kurang cerdas itu mereka. Oh mereka, ya, bukan saya. Iya, ya bukan. Kan gobloknya lagi itu, mereka nggak tahu musuhnya. Mereka nggak tahu. Sahabat NKRI. Sahabat NKRI ini siapa sih? Naik sini yang punya akun sahabat NKRI. Kita berkenalan dong. Kalian itu suka ngupload video-video kami kok mau suka naik, ya kan? Yeah. Sahabat NKRI ini harusnya naik. Naik dong. Tak subscribe terkaruan kemudian tak komentar kok NKRI. Sahabat NKRI. Lanjut ya, Kak Luna. Iya, gobloknya lagi itu cari masalah sama orang yang bertasawuf, yang sering menggunakan hati. Ya, malati. Satu orang aja malati, apalagi yang banyak orang. Rekod 5 juta orang itu pengikutnya. Makanya sekarang hancur, gini. Hancur lebur. Aku yakin hancur. Yakin hancur. Wah saya nyatakan hak, yakin, apa ya? Di soalnya aku yakin, di atasnya aku yakin itu masih ada enggak kata-kata apa ya? Ada. Aku. Wes pokoknya saya nyatakan mereka hancur. Iya. Tertinggi, aku yakin. Ada Kamal yakin, ada Jalal yakin. Kamalul, tapi enak aku yakin aja lah. Opa ya, coba, apa nih? Opa coba waraskan Batosai. Batosai angel. Batosai itu nanti kalau udah nikah baru waras. Jelas Opa. Ana Soekarno Fadila, buka kamera biar lebih seru Bang. Buka kamera Bang Luna biar lebih seru katanya. Iya. Wah, saya lagi ini nggak pakai baju dalam kamar. Lagi gerah, Opa. Oh, lagi gerah. Oh ya, enggak apa-apa. Sampai hujan. Iya. Enggak ini loh, baju apa kita garda di depan. Hajar ya kok.
Kalau Pak Cokro Langit dari mana, Pak? Oh, kita garda terdepan. Saya dari Pak. Dari Malang Lamongan PP. Malang Lamongan PP. Opa pian pengen tak tinggal mobil tak tinggal hilang, tak tinggal mulai dhisik jam 2 ning Malang. Iya, aku pas di Malang aku ditinggal sama Pak Dokter. Memang Pak Dokter iki jadi cuwe wir. Enggak, kemarin pas waktu acara kemarin di Malang itu saya kan hadir. Di Kenarok itu bareng berangkatnya sama Pak Dokter ini kan. Kita ketemu di hotel. Pak Dokter ini salah satu Pak Dokter ya? Iya, adalah wis Cokro Langit itu aja lah. Cokro Langit lah. Lampung hadir bos, siap. Wih, Pica burung turu. Taiwan siap. John Heu. Jadi saya tanya jawab ya kalian semuanya yang ada di sini. Saya tanya seberapa yakin Anda Mas Beki keluar? Saya tanya lagi ya, seberapa yakin Anda Mas Beki bebas murni? Coba kalian typing. Yang datang di sini netizen coba typing. Seberapa yakin Anda Mas Beki bakalan bebas? Saya tanya. Saya pengen lihat aku yakinnya para santri-santri. Saya pengen tahu, pengen lihat. Seberapa yakin Anda? Arifin BJN. Yakin-yakinnya. Yakinku aku yakin 1000%. Aku yakin 100%. Ya, kalau di persentase ya 100% paling tinggi lah, 100%. Kalau aku yakin bebas. Ya. Terus kalau sudah kita kalian kalau Mas, aku yakin bosku, sebentar Pak. Kalau kalian meyakinin Mas Beki ini bebas terus nasibe Jintomang piye? Ya mbok pikir no juga nasib Jintomang. Ya nasibnya pertama mau tobat dulu toh enggak? Kan begitu. Gantian sekarang ya. Pak Joko Langit dulu. Kalau nasib Jintomang kalau ini bebas gimana coba? Ya minimal dia mau tobat dulu. Kasihan lah kalau nggak tobat ya. Kalau tidak gelem ya biar jatuh berantakan jadi sampah, putung-putung rokok yang terapung jadi sampah kalau tidak mau. Ya sudah dia hidup pilihan kok. Tapi tetap senyampang masih boleh bertobat kan bertobat disarankan ya. Tapi ini loh, itu kan tidak mudah. Ada yang typing lucu Pak. Biar modalnya orang ngurus. Kejam jalan. Kejam nian. Aku yakin dengan sebenar-benarnya dudawai Mas. Opo meneh iki? Ben modal Jintomang enggak. Cekel antemi ya. Ojo, nanti urusan polisi lagi nanti. Nah, kita Jintomang buat gurung laut. Nasibnya Jintomang hancur lebur. Nah, ini begini loh saudaraku. Saat ini kita udah nggak usah mikirin masalah Mas Beki. Saya yakin, aku yakin Mas Beki bebas. Saya tak pikir saya kyo, Jintomang dan kroni-kroni ini Mas Beki bebas terus piye nasibi. Iki yang tak pikir. Ya kewajiban bagi kita untuk mendoakan Jintomang. Ya biar supaya cepat sadar. Mas Kim buang kok Jintomang jadi Mas Kim. Jadi biar saya ini adil Pak Cokro Langit sama Mas Luna. Jadi ketika kemarin saya total memikirkan Mas Beki, dan alhamdulillah Mas Beki udah diambang kebebasan. Lah ketika Mas Beki udah diambang kebebasan, sekarang saya mikir, nah si Jintomang terus piye? Iku tak pikir loh, aja kira-kira gak tak pikir, ya tak pikir loh rek, sakno, bener loh. Masalahnya dewe ya wis tuwek, wis uzur, ya kan? Ya tak pikir ya. Kroni-kroni Jintomang pasti kaliran, wis jelas lek kaliran, saiki wis kaliran kok. Harus dibicarakan memfitnah dengan kejam. Ya kalau saya rasa sih
habis kasus Mas Beki ini, mungkin Mas Beki insya Allah bebas ya. Saya rasa Din Tomang paling bingung misalnya masalah sertifikat, Pak. Oh, Pak. Ya kalau itu udah pasti. Tapi ya, saya punya keyakinan Pak Cokro Langit dan sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Untuk saksi-saksi bodong ini, kalau saya melihat jiwanya Mas Beki, saya kira Mas Beki nggak akan tega untuk laporin balik, saya kira. Tapi ya santri-santri yang nggak akan terima, pasti. Tapi kalau saya lihat jiwanya Mas Beki yang penuh dengan sifat sayang, sifat penyayang, saya yakin, aku yakin Mas Beki nggak akan setega itu. Makanya saya sedikit ini ke saksi-saksi saat ini yang masih kekeh atau pihak pelapor yang masih kekeh, rasakan. Rabalah hati kalian dengan melihat jiwa besarnya Mas Beki. Ayo coba kalian rasakan. Kalian raba jiwanya Mas Beki. Mas Beki ini orang yang sangat bijaksana. Orang yang sangat luar biasa toleransinya. Bahkan seandainya pun Mas Beki bebas, aku yakin Mas Beki tidak akan pernah sakitin kalian. Itu Mas Beki. Bener nggak, Pak? Betul. Saya tahu persis kok Mas Beki. Benar nggak saudara-saudaraku, coba? Kalian bisa nggak merasakan apa yang seperti saya rasakan? Sama nggak? Apa yang saya rasakan dengan kalian rasakan semua, sahabat-sahabatku yang di sini? Ya saya rasa sih betul sekali ya Pak. Soalnya kalau orang udah terdidik dengan zikir hatinya, insya Allah sifat rahmat Allah itu akan mengalir dalam dirinya. Nggak mungkin. Walaupun kalau seumpama ada kesempatan, saya yakinnya bahwa Mas Beki juga akan merangkul semua itu orang yang tadinya memframing Mas Beki itu pasti akan dia rangkul. Karena aku tahu jiwanya Mas Beki. Assalamualaikum Kang Asram. Loh, paling Mas Beki menjawab Jarno Sakno. Iya itu pasti, saya yakin itu. Karena apa? Mas Beki ini orang yang jiwanya luar biasa. Rela mengorbankan jiwanya buat keselamatan umatnya. Itu Mas Beki. Kita doakan mudah-mudahan Din Tomang dan kroni-kroninya cepat bertaubat, cepat sadar. Assalamualaikum Kang Mas. Mas Beki itu manusia aneh, cerdas, sosial tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, saking pundi, Pak? Suaranya pakai handset, Pak. Kalau nggak ada laporan balik terus kayak opo hukuman iki opo meneh JPU nenek ngotot. JPU nenek ngotot ya makanya untuk melawan JPU itu apa? Rasakan kalian sendiri nih. Untuk melawan JPU sekarang yang ngotot ini, satu-satunya jalan apa? Kalian ini hadir. Hadirnya dengan cara apa? Dengan kalian mengkontrol, mengawasi apa yang terjadi dalam persidangan. Ketika ada hal-hal berita seperti kayak aku memberitakan kayak gini. Keyakinan saya, terus berita visum yang seolah-olah ini visum yang udah cacat hukum, ini kalian sebarkan. Supaya apa? Supaya kalau ini disebarkan berarti JPU akan merasa bahwa ini masyarakat juga lagi mengamatin sidangnya Mas Beki. Gitu loh. Benar nggak? Benar nggak Pak Cokro Langit? Betul. Betul sekali. Makanya aku sering bilang ke teman-teman, lakukan hal yang kecil aja saudara-saudaraku. Caranya apa? Kalau kalian tidak berani berbicara sendiri, ya udah. Suara kalian nyatakan di saya akan nyatakan suara kalian. Ketika suara kalian saya nyatakan, kalian upload ulang, gitu loh.
Kayak hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh kayak tadi saya nantang siapa itu Ana Nabila atau apa, itu kalian potong, kalian sebarkan di TikTok, kalian sebarkan di Twitter, kalian sebarkan di Facebook. Biar apa? Biar mereka tuh paham bahwa benar-benar ini ada orang yang benar-benar siap di garda terdepan untuk melawan semuanya gitu. Kebenaran harus kita lawan, saudaraku. Kalau cuma desas-desus di belakang, itu nggak ngefek. Benar nggak, Pak? Betul. Ini harus ngefeknya di mana? Di luar. Caranya apa? Ya, ayo kita suarakan di luar dengan serami-raminya gitu loh. Kalau perlu bikin video pendek semua warga Sidika bikin video pendek. Aku yakin saya Mas Beki keluar. Aku yakin Mas Beki bebas. Habis itu sebarkan. Udah 1000. Udah sebarkan itu semua. Kalian bikin video masing-masing, sebarkan semua. Tuh gini. Biar apa? Biar bikin orang-orang yang punya kepentingan nyalinya ciut. Bener nggak Pak Cokrolangit? Betul. Iya, harus sekarang gitu, saatnya Pak Cokrolangit yang berbicara. Monggo Pak Cokrolangit, nyatakan setegas-tegasnya, semarah-marah mungkin supaya ini adil. Monggo. Saya enggak bisa marah, cuma ngomong aja ya. Jadi prinsipnya kasusnya itu mulai awal saya tahu persis. Rekayasa dan rekayasa. Akhirnya sekarang udah mulai banyak yang kemarin ada yang berani bersuara, cuma bisik-bisik tetangga aja. Sebetulnya semua warga tahu, tapi kan tidak berani ngomong kemarin tuh. Ya mungkin sifatnya didikannya Mbak Yayi, kita tidak boleh banyak ngomong ya. Tapi sekarang apapun di sosmed dia gencar, makanya dulu kan awal-awal sosmed kuasai dia semua. Mulai di Facebook lah, dulu udah 99% dia yang menguasai, sekarang udah hilang dia sudah. Tinggal 1-2 akun yang masih eksis, yang masih saya lihat ya golongannya sih, mohon maaf, akunnya Facebooknya Arif Al siapa itu, waduh itu masih gencar, dia sendirian, tidak pernah ada yang like, saya pun tidak pernah lihat. Prinsipnya rekayasa akan terbongkar lah, kalah dengan kebenaran kan akan mencari jalannya sendiri. Apalagi kalau saya tuh sampai masuk ke grup, kenapa? Ya saya pengen lihat seberapa aktif kalian. Itu loh Pak. Jadi saya itu emang melihat biar aktifnya ini seberapa gitu. Masa kami kasaran kata-kata motivasi saya gini Pak. Saya aja yang tidak mengenal Sidikiyah, yang bukan notabene Mas Beci ini guru saya, dengan asas kebenaran harus saya sampaikan kebenaran, saya siap tabrak kok. Apalagi ini kalian guru-guru kalian. Di taklim dikatakan loh, jangankan guru, jangankan putra guru, sendal guru aja kita anggap guru loh. Kalau kita paham kaji kitab taklim. Benar nggak? Ya. Kita harus lawan, tapi lawannya bukan dengan cara harus demo, harus apa. Enggak. Cara lawannya apa? Ramekan di dunia sosial media, karena kita saat ini berantemnya di dunia sosial media, bukan berantem gebuk-gebukan. Iya, itu loh. Makanya sekarang tak bela-belain nih saya, setiap malam melek terus mendelengi akun-akun. Akhirnya saya buat, sama Gus Arya suruh buat di YouTube, saya buat ini. Bisa untuk sekalian. Makanya ketika kayak Gus Arya datang, Bang Kris datang, saya datang, ini seharusnya menjadi motivasi buat teman-teman yang merasa murid gitu. Iya, terutama saya itu amat sangat termotivasi banget. Wah, luar biasa. Oh begitu caranya istilahnya melawan hoax yang gila-gilaan itu harus begitu. Harus berani juga kita. Iya harus berani Pak. Iya. Kita berdasar fakta. Yang penting bicara tentang kebenaran. Bukan ini Pak. Kalau kita ngomong ini Pak, jujur. Kan pernah kita sampaikan waktu itu. Ya kan? Ada yang nawarin ini buahnya. Tapi kita tolak. Kenapa? Ya karena kita nggak mau. Kita tetap di garis kebenaran. Aku mikirin duit, Gus Arya mikirin duit, Bang Kris mikirin duit, udah lari. Tapi kami pengen di sini adalah kebenaran.
siapa yang benar ya tetap harus kita sampaikan benar. Ya. Rekor rezeki orang yang ngatur. Iya, Bang Sony itu ada Bang Sony Alessandro tuh. Assalamualaikum Bang Sony. Waalaikumsalam. Suaranya kecil Bang, pakai handset Bang. Pakai handset Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Dari Malang, Malang Selatan. Malang Selatannya mana? Dari Gondalegi. Oh, Gondalegi. Warga saya. 10. Ya, warga 10. Oh. Salam 10. Tetangga ini kalau saya di Malang tetangga ini, kalau saya pas di Malang berarti. Gondangleginya daerah mana Bang? Ya. Bentar Pak Joko. Selatan lagi Pak, lintas. Daerah mana? Kalau di Opsik itu Gedangan, masuk Gedangan. Gedangan. Oh, Gedangan. Tahu lah. Gedangan tahu. Bukan Gondanglegi, Gedangan, kecamatan Gedangan yang Gedangan dewe. Wong tonggo desa berarti kowe mbek aku, Kang. Iya. Oh, saya juga orang Perbangan kok. Saya orang Perbangan, Mas. Gedangan. Oh, Perembangan. Tonggo dewe. Ya iya, Mas. Lek kula tanggane sampean, Mas. Sampean gedangane blok endi? Tak takoni. Merep anu ta? Semen ro Berjo. 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 Berarti pasar Gedangan. Gak sampai pasar Gedangan kalau dari utara. Oh, kalau dari utara gak sampai. Oh, berarti tebu-tebuan mudun embung mudun niku ana Curariti itu toh. Wonokerto. Tanjakan. Wonokerto. Wonokerto. Arah Palembang kok. Ya. Bantu Wonokertoan di sana lo. Masih itu Gedangan deh. Iya. Aku Bersari, Mbak. Aku Bersari, Bang. Masa, Mas? Bersari ya. Bersari Kidul ya, Kidul Bulu. Oh, yang Bersari bermanjing kono to. Matasan nih. Matasan niku kenal aku Matasan. Mbak anake Lurah Gedangan, anake Matasan niku kenal. Jenat Matasan Gamping, Cobong Gamping, Tebu, Juragan Tebu. Iya, error, tapi nggak kenal. Nah, pantas deh. Tinggal bentar. Monitor. Nggih. Temanya apa, Bang? Bang? Temanya Mas Beki bebas. Gimana nasibnya Jintomang? Jintomang. Waduh. Lah saya iki lho, Mas. Lek Mas Beki wis Bahasa Indonesia, Bang. yakin. Bahasa Indonesia, Bang. Oh, oke. Kalau saya yakin Mas Beki itu bebas. Kalau kan saya ngikuti juga sidang-sidangnya itu. Saksi-saksi yang aneh-aneh itu kan. Aneh bin ajaib. Lucu. Drama berseri-seri tapi enggak selesai. Ibarat nonton sinetron. Berarti Jintomang ini cocok kalau punya PH ya. Buat sinetron cocok ya. Cocok. Kenapa saya malah sih bingung, Mas? Saya malah bingung. Pernah saya posting itu. Kalau drama-drama semacam ini kalau difilmkan judulnya apa ya? Saya gitu di postingan itu. Oh, judulnya dramanya Mas Beki ini yang cocok. Kira-kira apa ya judulnya? Gampang. Ya, apa sifat kira-kira yang tamaknya cocok? Jintomang. Sifat tamaknya Jintomang yang ingin menguasai sebuah kerajaan. Wah, ya. Mantap. Terus kasih background belakangnya 61 sertifikat. Iya, 61 sertifikat. Bener, cocok. Wis salah pokoknya manut enak. Enak pol. Terus kalau Mas Beki bebas, bentar Mas Luna. Kalau Mas Beki ini bebas, nasibnya Jintomang seperti apa? Ya harus kamu pikir toh, Bang. Kasihan no. Yopo kasihan. Coba kasih aku masukan. Kalau hati nurani ya jelas ada lah sedikit kasihan. Cuma lawannya ini kan lawan tahu sendiri lah. Masa kayak gerombolan itu nggak tahu ya. Yai Muhtar Mukti itu siapa? Dia itu kan tahu dia itu. Ya tahu siapa kan tahu. Makanya tahu, kok bisa kebelangsa kayak gitu kan aneh. Mikirnya tuh kemana?
Itu loh Bang. Makanya hati ini, kita sebagai manusia ini punya satu gumpalan darah yang ada di dalam tubuh kita yang dinamakan hati atau khuldu. Ya. Ini betul. kalau udah ditumpangin yang namanya angkara murka, ambisi, ini munculnya nggak langsung Bang. Munculnya itu sifat dari sifat apa? Iri dengki. Iya. Dari sifat keiri, melihat ini iri tanpa ada rasa syukur, akhirnya muncul sifat angkara murka di dalam hati. Ini penyakit, Bang. Wah, penyakit kronis itu, Bang. Penyakit. Makanya kalau orang yang punya penyakit seperti itu, satu-satunya jalan adalah ikut torekoh. Oh, iya, Torekoh betul. itu adalah ajaran untuk memperbaiki hati, supaya hati kita bisa berzikir kepada Allah, mengalahkan angkara murka yang ada di dalam hati. Berarti selama ini berarti mereka tidak pernah ikut torekoh, walaupun dalam lingkup ruangan torekoh. Paham nggak? Iya, memang. Masalahnya gini Mas, kalau menurut saya ya, orang-orang gerombolan dan antek-anteknya yang nggak tahu berapa itu jumlahnya kan banyak itu. Kalau ngelawan Yaitar, bukan lawannya itu bukan Yaitar sesungguhnya itu. Ya bukan. Yaitar itu kan dia membawa kalimat tauhid itu, la ilaha illallah. Nggak pernah putus itu. Berarti kan secara tidak langsung lawannya yaitu yang punya kalimat tauhid itu. Ya, makanya Bang. Memang ketika ada yang buat. Kayak contoh lah, contoh Tuhan itu tidak pernah istilah kata Allah itu tidak pernah menolong orang itu dari Allah sendiri langsung terjun untuk menolong enggak. Ketika orang yang disayang sama Allah ini terzolimi, Allah akan datangkan pasukan-pasukan yang tanpa mereka pikirkan untuk membantu orang yang dicintai. Siapa pasukan-pasukannya? Murid-muridnya. Ya benar. Saya teringat itu Mas, sejarahnya Rabi'ah itu loh. Kan tokoh sufi itu. Waktu mau dicuri apanya itu, cadarnya apa itu ya. Kan nggak berhasil itu, cuman muterin di Rabi'ah itu. Kan ada suara itu. Kalau kekasih yang satu tidur, kekasih yang lain kan terjaga itu. Terjaga. Kata-katanya gitu. Iya, makanya kan sama ini. Ketika bakalan terima kan kekasih itu. Iya, ya pastilah. Yang namanya kekasih itu akan mendatangkan dan akan rela melakukan apa saja buat kekasihnya. Contohnya lah, Pak Cokro Langit cinta sama istrinya. Ketika istrinya saya sholat ya gak akan terima Pak Cokro Langit. Seandainya Pak Cokro Langit gak terima, Pak Cokro Langit cuma diam, cuma berani berdoa, karena Pak Cokro Langit juga ini pasti anak-anaknya orang yang cinta-cinta sama dia juga akan turut. Ya benar. Benar nggak Pak Cokro Langit? Gitu. Kasarnya kayak gitu. Betul sekali, betul. Saya yakin apa yang terjadi saat ini, pembelaan dari teman-teman semua, siapapun itu, dari teman-teman warga atau bukan dari warga, itu loh, hati nurani mereka itu tersentuh untuk membela itu karena sentilannya Tuhan. Nggak mungkin. Benar nggak Pak? Betul. Ya iya, betul sekali. Loh, saya nggak kenal sama Pak Cokro Langit, saya nggak kenal sama si Diki, ya cuma dulu pernah kenal sebentar. Akhirnya tiba-tiba terjadi seperti ini. Saya itu kok tiba-tiba langsung masuk. Kalau itu pikir secara akal nggak nyampe, bener. Iya kan jalannya itu Mas. Nah, Allah kan memberi ini lewat Bang Opal, lewat Bang Kris. Ya kan gitu. Makanya ya ini saya harapkan di akhir-akhir bebasnya Mas Buki ini, semua warga ayo rame-rame suarakan. Harus berani perang di medsos.
Iya. Harus suara. Oh iya Bang, saya Di udah, medsos harus. waduh, mulai yang kasus yang pertama dulu Bang. Iya, saya itu Cuman kan setiap kita kan anu masih iya. masih kecil lah istilahnya. Iya, saya udah grup saya kan banyak tuh. Grup saya tuh enggak dihitung, waduh. Begitu ada yang baru-baru yang anu tak share di Facebook dia, aduh sudah. Saya enggak pernah, malah jarang Iya, yang share di penting Facebook grup. Bang, Tapi di luar yang grup penting dan bawah. berusaha. Ya, namanya kita perang Ikhtiar. opini sekarang kan main opini, ikhtiar. Sekarang Iya. perangnya lewat Ikhtiar medsos. itu yang sekecil apapun yang penting kalian bersuara. Video Iya. semenit 2 menit, mau video dia sendiri, mau video orang-orang yang merasa terwakili atau mewakili, silakan. Nggak apa-apa, bebas. Gitu loh. Iya, Yang mumpung penting ada sekarang inilah. Perang jelas lah sekarang istilahnya kan, ini jelas membela udah yang jelas, benar Bang. kan gitu kan. menjelaskan benar. Benar. Oh salah, jangan pernah takut. Aku sering ngomong, jangan pernah takut. Aku lu gak wedi. Gak takut Bang. Hati. Udah mati Mau nih. Sarap mau takutnya diapain? udah hilang dari Putus. dulu Bang ini Bang. Udah putus. Udah putus. Saya makanya udah putus. Yang penting Kita satu tunggu komando kebenaran dulu. kalau kita ini. Satu komando, yang penting benar, Iya. takdim sama guru, udah cukup. Udah kata Cukup itu kunci aja. itu. Iya, Udah itu aja. kita pokoknya kata mursyid gimana kita ya manut ya. Ya, pokoknya jangan sampai melompat dari kapal yang sedang diterpa badai, akan hancur nanti. Tetaplah. Iya. satu Iya, perahu. siap. Bahasanya kayak itu. Bahasa Iya. maknawinya kan begitu. Iya, siap. Semangat. Tetap semangat saudara-saudaraku. Kita sambut kebebasan Mas Beki dengan bebas murninya Mas Beki. Amin. Segera terlaksana. Amin. Amin. Ya, itu yang kita Biar- tunggu. Kayak nggak biar sabar kami, rasanya nih. biar kami ini Bang melanjutkan tugas mengkantor yang lain full gitu. Ya kan? Sampai sama teman-teman saya tuh kalau bayangin ya ngobrol-ngobrol ngopi gitu kan. Kalau sampai Mas begini nanti ya insya Allah bebas. Kayak mau loncat ke Jombang semua ini kayaknya. Mau gimana lihat bayangan Iya. itu loh. Karena rasa Sujud rindu syukurnya dan rasa nanti cinta. gitu kan. Iya, Ya kalau pasti kan sujud syukur nanti. masalah itu sih kemarin itu begitu dengar berita itu pengennya langsung ke Jombang itu. Ada apa itu udah. Iya, Emosi sama. bener itu kemarin. Ya tapi tahan lagi. Ada apa ini nih? Terus terang ya baru paham baru-baru ini saya di YouTube ini. Kalau Iya. masalah Mas Baki ini. Iya, itulah betul. Namanya karena opini sudah dibolak-balik sama mereka, digoreng ugal-ugalan, dibolak-balik faktanya. Sampai sekarang sampai akhirnya Rudi Kamri juga enggak berani nongol. Mau enggak berani. Apalagi nongol. ngelihat itu saya, enak banget ngelihat yang si Bondet itu. Lihat nyengirnya apa itu mukanya tuh, ya kalau nggak ngerem, orang kayak gitu kok dipelihara. Emang anjuran dari mursyid berita lawan sama berita. Emang saat ini berita. Ya. Iya, makanya kita berani kan buka-bukaan, berani. Udah, kita fair-fairan aja sekarang. Aku sekarang malah nantang WCC kok. WCC siapa sih yang mau ngobrol dengan saya? Atau dari aliansi itu yang kemarin tuh yang foto ini, aku pengen sih ketemu, tapi masih belum dikasih kesempatan ketemu sih. Iya. Kalau pengen Kemarin udah dikasih kesempatan. tempo 2 kali 24 jam sama Gus Arya, nggak ada respon juga. Ya kalau saya sih berpikir baiknya aja ya. Saya pengen Mungkin ketemu saya- sama ini orang loh. Pengen ngobrol sama ini orang. Siapa nggak kelihatan? Oh, itu yang di ruangan itu ya. Emang Yang itu di ruangan itu ya? si Bondet. Ya iya, iya si Bondet itu. Makanya saya tuh enak banget melihat itu tuh. Kayak orang kembung perut saya tuh, mau muntah gitu. Itu kalau enggak salah. Orang ya? Masalahnya gini, Bang. Rekam jejaknya itu saya nggak suka. Ya, rekam jejak digitalnya, rekam jejak Iya. kelakuan dia yang pernah ditegur sama warga nginep di rumah istri orang, kan goblok. Iya, kok tiba-tiba sok suci gitu. Sok Aneh suci. orang ini.
Lah iya, ya itulah makanya manusia itu janganlah sok suci kalau kalian masih kotor dan hina. Iya. Kita Mana baik lagi itu kan dramanya kan settingannya kurang cakep lah istilahnya. Nah, Iya, plat namanya. merah lagi. Nah, Lucu. Sama Bang itu Jalal ini sama Bang, saya dari Kalteng pengen langsung ke Jombang. Saya persilakan. Kalau kalian nanti ini Mas Beki bebas, pasti ketemu saya nanti di Jombang. Iya, pastilah ketemu Kopdar, saya. Pasti Kan. ketemu sama saya. Pasti Kita ketemu merayakan. Iya. Oh, kalau Kamelis, wes ketemu terus Pak. Mbak Saman ketemu terus. Bondet cabul, Iya. tidak cabul. Tuh, bondet cabul, tidak cabul. Bondet. Ya, insya Allah kalau Mas Orang Beki ngelunak, bebas, kuy opa. berangkat ke Jombang merayakan kita, Pak. Ya pasti ketemu Sujud saya. syukur bersama. Pasti ketemu Ya, saya. biasanya nanti. Amin, Ya, amin. semoga cepat jadi kenyataan. Insya Allah secepatnya. Amin. Amin. Kita ketemu, kita bisa ngobrol, canda-canda, udah tidak penuh Wah. dengan ketegangan, tapi penuh Iya, dengan santai, kebahagiaan. Iya kan? Iyalah. Karena aku pengen dengerin Osikron sambil seperti ini, Mas Beki yang main keyboard, ya Iya. kan? Sambil aku ngerokoknya di atas pipa ini. Siva. Bandi Morong lah, Siva udah Bandi Morong. biasa. Ya, Benar, pasti itu Bandi pengen Morong juga itu kita. yang ada Bandi Morong itu yang satu bungkus kemarin tuh, kalau emang Mas Begi keluar dibuka itu nanti. Kita ngerokoknya Bandi Iya. Morong. Iya. Punya satu, Pokoknya saya cuma minta satu masih batang, tinggal Pak. satu. Siap. Dulu pernah Bang, waktu ke Pantai Balai Kambang ya Pak Yai. Bukan Pak Yai, yang Pak Yai sesudah Pak Yai. Oksitron itu loh yang show di pantai dekat kampung saya itu kan. Kan ada itu show ini, konser Oksi itu. Oh iya, itu saya Iya, nunggu nih Mas Beki sampai jam 3 malam itu Mas, aku Mas. Yang mau konser Ya kan tuh saya ngerokok Banti Morong, Mas Begi. Mau minta yang tinggal separuh itu, malu ya. Lo itu saya, aku Potongannya saya koyok. nemani Mas Beki sampai jam 3 malam itu. Habis sama Mas Beki kasih jagung sama tegan ya di Balai Kambang. Saya malah bilang, "Gus, besok mau konser kok nggak tidur, Gus." Saya tuh nggak pernah tidur, Pak Dokter. Ya sudah, tak temani Gus. Oh, ada juga Bang Jokro ya. Oh ada, saya pasti ada. Seru itu. Biarpun saya tua tapi jiwanya masih muda lah. Kira-kira begitu ya, Bang Opa. Orang kemarin aja di Iya, Malang aja kelihatan. nemenin aku ngobrol di lobi sampai jam berapa? 12 sampai jam 12 iya, baru ya. pulang. Kalau Bang Opa ingat, pertama kali salaman itu saya itu Bang, yang di keluar dari mobil yang parkir. Saya kan di, Oh, iya. di VIP yang pakai baju merah-merah itu. Oh Sama iya panitia. iya. Panitia. Nah, rangkul-rangkulan sama Bang Kris itu saya itu. Oh, si sampai Bang Kris itu dah. Oh iya. Terus saya gandeng sampai ke itu, ke meja ngisi nama-nama itu kan. Meja yang sudah disediakan itu ya. Karena riuhnya Iya, kayak saya gitu. Udah Iya. saya lepas. Ya, tahu-tahu berarti yang mau saya kok kemarin di belakangnya Gus Arya kok. Begitu Gus Arya lenggah nih, di tempat saya nongkrong sama anak-anak di Malang. Ya, emang Sampai seru. lupa pulang. Opa Pian tak tinggal jam 2 kok. Aduh, aku ada acara sama keluarga, tak tinggal cabut. Orang aku habis acara langsung lari sembunyi di belakang mic kok. Biarkan mereka berfoto-foto, aku lari. Langsung Bang masuk Opa, ke tempat tahu makan. ya lari. Nah, iya, daripada dikerubungin Habis mama. makan itu kan. Iya. Ya kalau Seru, mereka punya mama emang. istri. Aku dihubungin mama mending kabur aku. Oke, ini udah 1 jam 20 Pak Pak Cokro, kita bikin statement terakhir ya. Besok aku mau bikin kita live lagi besok. Karena aku sih live itu paling 1 jam aja. Oke. Pak ya biar ini nyampe gitu. Kita temani terus. Siap. Sambil belajar Pak ya, Cokro. caranya. Pak Cokro untuk statement terakhirnya monggo untuk apa dan ketika memang Mas Beki ini bebas terus nasibnya Judomang seperti apa, monggo bikin statement terakhir. Oke, kalau dari urutan yang saya ikuti semua
saksinya adalah saksi abal-abal. Jadi betul-betul sudah terbukti kasusnya rekayasa, semua dari awal saya sudah tahu. Tapi ini karena di pengadilan mudah-mudahan cepat bebas. Untuk Jim Tomang segera tobat, kalau tidak tobat lah jadi sampah masyarakat nanti. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Pak Cokro. Sekarang Kak Luna, Bang Luna. Ya, untuk yang terakhir, ya untuk jika ya aku yakin Mas Beki bebas, dan mungkin untuk Jin Tomang mungkin selama ini lagi khilaf apa-apa, mudah-mudahan cepat dikasih ingat dan segera bertobat. Dan untuk WCC ya, nah WCC. untuk WCC ya itu mungkin ya segera klarifikasi kalau misalnya ada pernyataan yang kurang ini gitu, dan media-media yang lain mungkin ya mudah-mudahan kedepannya agar lebih baik lagi kalau memberitakan itu agar lebih akurat lah, jangan langsung asal viral langsung di Aja. ini gitu. Nah ya, dan untuk apa, kalau ada berita miring tentang Siddiqiyah maupun Mas Beki, ya mohon teman-teman itu nggak usah dilihat, biarin lewat aja di beranda. Soalnya kita beranda misalnya ada orang yang lihat YouTube-nya, channelnya Pak Bian, ntar yang netizen lain lihat YouTube yang lain juga, itu nyangkut. Jadi nggak usah dilihat, biar nggak ikut ke beranda ke temennya yang lain gitu. Oke. Kayak rekomendasi video. Nah, itu. Ya saya kira Siap. gitu aja. Terima kasih Kak Luna. Untuk Bang Sony Alfiano Toreh. Ya, pertama Pekuat, pertama pekuat, buat pekaje, pekuat, pekaje. mau wajah Madura sengerti kan sebagian orang. Iya, maksud saya Ini aja, ngomong pertama, koyo ngene iki biar bahasa Indonesia. Yuk. Pertama buat Mas Beki, insya Allah, dan aku yakin saya mudah-mudahan cepat selesai kasusnya, bebas murni tanpa syarat. Dan buat gerombolan yang Jin Tomang ini, semua sama kroni-kroninya, cepat-cepatlah tobat. Sebelum, ya sebenarnya udah terlambat, tapi ya siapa tahu ada ampunan dari Allah. Dan Amin. tolong sama gerombolan ini ingat angka 7. Kejadian ini ada hubungan dengan angka 7. Penangkapan 7, yang sana yang barat 7, kemerdekaan 77, baca surat Al-Baqarah ayat 7, gitu aja. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang statement terakhir saya. Buat Mas Beki, insya Allah kebenaran di atas kebenaran pasti akan terungkap. Gimana caranya, Tuhan akan siapkan lembaran-lembaran untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atas dasar fitnah-fitnah yang saat ini udah Mas Beki lalui. Itu hakul yakin dari saya. Untuk buat Jin Tomang dan kroni-kroninya, ingat saudaraku, ingat saudariku, Jin Tomang, janganlah kau balas air susu yang begitu mulia, kau hantam dengan air sezina-zinanya air yang berusaha kau siramkan kepada muka orang yang benar-benar tulus sayang pengen menyelamatkan jiwamu ketika jiwamu waktu itu butuh rangkulan. Hartamu tidak akan pernah cukup untuk melawan kebenaran. Kesombonganmu tidak akan pernah mencapai titik klimaks yang dimana akan bisa mendatangkan satu kebahagiaan buat kamu. Percayalah, pintu taubat sang mursyid masih terbuka. Segeralah kau bertobat supaya hidupmu bermanfaat ke depannya. Mungkin statement Bloko Suto saya
Yang terakhir cuma seperti itu. Siap, terima kasih saudara-saudaraku semua yang cinta dengan NKRI, yang siap di garisan garda terdepan membela kebenaran atas dasar cinta tanah air, cinta kepada Sidikiyah. Semua terima kasih. Salam Brokosuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.